Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di sebuah kabin, Joe Potter terbangun karena suara musik yang keras. Teman sekamarnya, Matt tampak senang karena hari ini adalah malam Natal. Meskipun mereka tinggal bersama selama 5 tahun, mereka jarang berbincang-bincang. Di kesempatan kali ini, Matt bertanya mengapa Joe mau tinggal di kabin ini, tetapi Joe tidak mau menceritakan kisahnya. Karena itu, Matt mulai duluan bercerita. Dulu dia adalah penasihat pria yang sedang mencari cinta. Dia menggunakan teknologi bernama Z-Eyes untuk mengawasi sekitar dan membantu mereka sukses dalam kencannya. Satu kliennya bernama Harry membutuhkan bantuannya untuk berkencan dengan seorang wanita. Harry sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta, dan Matt mengaktifkan Z-Eyes sehingga dia dapat melihat apa yang Harry lihat. Dia menyuruh Harry menggunakan pakaian yang lebih maskulin untuk memikat wanita. Ketika dia tiba di pesta tersebut, pandangannya tertuju kepada seorang wanita berambut hitam di sebuah grup. Matt menyuruh Harry bergabung di grup tersebut, tetapi hanya mengobrol kepada wanita berambut pirang. Sambil itu, Matt menggunakan teknologi untuk mencari tahu kepribadian dari wanita-wanita tersebut. Mereka bernama Amy dan Jennifer. Jennifer kemudian permisi untuk pergi dari grup tersebut, jadi Harry juga pergi ke toilet. Dia meminta Matt untuk tidak melihat ketika dia di dalam toilet. Ketika dia mengalihkan pandangannya, ternyata banyak orang yang menonton Harry secara online. Ketika keluar dari toilet, dia melihat Jennifer duduk sendirian, dan dia menghampirinya. Jennifer tampak lebih rileks dan bercerita kepada Harry. Setiap hari dia meminum obat, tetapi dia sudah berhenti melakukannya. Hal ini membuat Matt dan Harry sedikit terkejut, tetapi mereka tidak berpikir yang aneh-aneh. Kemudian Jennifer pergi ke toilet dan meninggalkan Harry. Harry kemudian berbicara kepada Matt bahwa dia benar-benar menyukai Jennifer, dan merasa dia telah curang karena meminta bantuan Matt. Tanpa sadar, ternyata Jennifer telah selesai dari toilet dan melihat Harry berbicara sendiri. Jennifer kemudian mengajak Harry untuk mengantarnya pulang, dan Harry pun setuju saja. Ketika tiba di apartemen Jennifer, dia mengajak Harry untuk pergi ke kamarnya. Para penonton tidak sabar untuk melihat aksi di kamar tidur, tetapi Harry menyuruh Matt untuk mematikan alat tersebut. Jennifer kemudian kembali dengan 2 gelas minuman, dan memaksa Harry untuk minum dari gelas tersebut. Jennifer berkata kalau Harry mirip seperti dia, yang suka berbicara sendiri, jadi dia meracuni minumannya untuk membunuh dirinya dan Harry. Matt kemudian menjadi takut, apalagi ketika Jennifer memaksa memasukkan sisa minuman tersebut ke mulut Harry. Matt kemudian mematikan video tersebut, dan meminta semua penonton untuk menghapus rekaman yang ada. Dia segera membereskan bukti-buktinya dan membuangnya, tetapi istrinya, Claire memergokinya. Dia mengetahui perbuatan Matt dan tindakan kriminal yang baru saja terjadi, dan Claire kemudian mengeblok Matt. Di masa depan, orang yang diblok akan tampak seperti bayangan saja, dan dia tidak dapat melihatnya, ataupun berbicara dengannya di dunia nyata. Rupanya penasihat cinta adalah usaha sampingan Matt. Kemudian dia bercerita tentang pekerjaan utamanya. Seorang wanita bernama Greta didatangi oleh suster yang bertanya apakah dia telah siap. Lalu dia diberikan obat bius dan menjadi tidur. Sesuatu diambil dari kepalanya, dan dimasukkan ke dalam benda berbentuk telur. Rupanya memori Greta telah diambil dan ditaruh ke dalam telur tersebut, jadi telur itu bisa berbicara dan mengambil keputusan sama seperti Greta. Lalu Matt menjelaskan kepada Greta bahwa dia bekerja di Smart Intelligence, yang dapat membuat klon dengan mengekstrak memori. Klon tersebut dinamakan Cookies, dan digunakan sebagai asisten pribadi. Jadi Greta telah menjadi Cookies sebagai asisten pribadinya, dan bisa membantunya mengerjakan hal-hal yang simpel untuk Greta. Tetapi Cookies tidak mau menjadi budak dari Greta, dan Matt telah mengetahui sebelumnya. Jadi dia menghukum Cookies untuk melewati 1 tahun hidupnya. Setelah itu Matt kembali berbicara kepada Cookies, dan dia mengalami kebosanan selama 1 tahun, jadi dia meminta Matt memberikan dia pekerjaan. Matt pun mengatakan kalau dia akan menjadi asisten Greta. Lalu kita melihat Cookies membantu Greta mengerjakan pekerjaan rumah. Dia membuatkan sarapan, serta membacakan jadwal Greta untuk hari itu. Mendengar cerita Matt, Joe menjadi sedikit terbuka. Dia mulai bercerita bahwa dia dulu punya tunangan bernama Beth. Di hari itu, ayahnya berpesan kepada mereka untuk cepat pulang ke rumah setelah mereka pergi.
Lalu ketika mereka sedang makan malam dengan temannya, Beth merasa tidak sehat dan tidur lebih awal. Ketika Joe membuang sampah, dia melihat alat tes kehamilan dan Beth ternyata sedang hamil. Jadi dia bertanya kepada Beth mengapa dia merahasiakan hal ini. Beth berkata dia tidak mau punya anak dan masih terlalu muda, tetapi Joe mencoba meyakinkan Beth bahwa dia akan ada untuknya. Mereka berdua berargumen dan berdebat, hingga akhirnya Beth mengeblok Joe sehingga mereka tidak dapat berbicara lagi. Joe menjadi marah dan melempar vas bunga, serta keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya, Beth bergegas ke mobilnya dan Joe mengikuti dia. Sejak saat itu, dia tidak melihat Beth lagi. Dia mencoba mencari Beth, tetapi dia pun keluar dari kantornya secara tiba-tiba, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bahkan ketika dia melihat foto Beth pun, gambarnya menjadi siluet karena fitur blok tersebut. Beberapa bulan kemudian, dia melihat sebuah siluet, dan tampaknya dia sedang hamil. Joe segera menghampiri dia dan meminta Beth mematikan fitur bloknya, tetapi Beth tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia menjadi ketakutan, dan polisi pun menahan Joe dan menyuruh dia untuk menjauhi Beth. Tetapi Joe sangat ingin bertemu dengan anaknya. Dia terpikir bahwa Beth pasti akan menemui ayahnya, jadi Joe pergi ke rumah ayah Beth. Di sana dia melihat siluet Beth, tetapi fitur blok tersebut juga aktif untuk anaknya, jadi dia tidak dapat melihat anaknya. Di titik ini, Joe bingung mengapa dia tetap melahirkan anak tersebut tetapi tidak ingin Joe berada di hidupnya. Hal ini menjadi kebiasaan bagi Joe, dan dia selalu datang setiap malam Natal untuk melihat Beth dari kejauhan. 4 tahun berlalu, dan dia mengetahui bahwa anaknya adalah seorang perempuan. Kemudian di televisi, dia melihat Beth menjadi korban tabrakan, dan karena dia meninggal, fitur blok tersebut menjadi non-aktif. Dia akhirnya bisa melihat wajah Beth, dan sangat kangen kepadanya. Dia kemudian membungkus hadiah Natal untuk anaknya, dan pergi ke rumah ayah Beth. Ketika dia bisa melihat anak tersebut, dia yakin bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Dia membuntuti anak tersebut ke dalam rumah, dan ternyata Beth telah berselingkuh dengan rekan kerjanya. Ayahnya memergoki Joe ada di rumah, dan meminta dia untuk pergi. Tetapi Joe menjadi emosi, dan memukul ayahnya hingga berdarah dan pingsan. Dia kemudian pergi dan meninggalkan ayahnya hingga dia meninggal. Joe lupa anak tersebut masih berada di sana. Anak itu meletakkan pemberian Joe di dekat kakeknya, dan pergi mencari ibunya. Tetapi karena rumah kakeknya jauh dari manapun, anaknya kedinginan dan meninggal juga. Ketika Joe selesai bercerita, dia tidak dapat menahan kesedihannya. Matt bertanya apakah dia mengaku perbuatannya kepada polisi, dan Joe berkata kalau dia mengakui perbuatannya. Lalu mendadak Matt seperti berbicara dengan orang lain, dan telah menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian filmnya berpindah ketika Matt berada di kantor polisi dan berbicara dengan sebuah telur. Rupanya Matt menggunakan teknologi untuk berbicara dengan cookies dari Joe dan membuat dia mengaku. Matt telah membuat perjanjian, jika dia berhasil membuat Joe mengaku, maka dia akan dibebaskan. Polisi berkata kalau dia akan dibebaskan, tetapi semua orang akan mengeblok dia. Ketika dia keluar dari kantor, semua orang menjadi siluet di pandangannya. Orang lain pun melihat dia dengan warna merah, menandakan bahwa dia pelaku kejahatan seksual. Kemudian seorang polisi mengeset Joe untuk menjalani hukuman kepada Joe, yaitu 1000 tahun dalam kesendirian.